Alhamdulillah kita pada detik ini bisa berkumpul lagi bersama-sama meskipun tempat kita berjauhan, tapi alhamdulillah kita bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada detik ini kita berkumpul bersama-sama bersilaturahim. Saya ingin menyampaikan sedikit saja, nanti disempurnakan oleh Pak Rashid. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk menerima salat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad dengan ibu diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Masih kuat dia. Bu, situ aja kan gugur karena pian. Gugur pian kan. Nah, situ nyaman pian. Ada apa-apa pian di atas. Ya, lanjut. Ya, baik. Ketika Rasulullah SAW melihat neraka di atas di Sidratul Muntaha itu, Rasulullah melihat bahwa sebagian besar penduduk neraka itu adalah wanita. Ya, adalah alasan-alasannya yang Nabi Muhammad SAW sampaikan dalam hadis itu. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa terkesankah kepada kita bahwa wanita itu susah masuk surga sebab penduduk neraka kebanyakan wanita. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa wanita itu sesungguhnya tidak susah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abdurrahman bin Auf, di situ, dan hadis ini hadis sahih. Di situ Rasulullah SAW mensabdakan 4 syarat bagi wanita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan syarat itu tidak susah. Syarat yang pertama adalah Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila wanita itu konsisten menjalankan salat 5 waktu, tepat waktu, dan salatnya itu benar. Jadi apabila wanita itu konsisten melaksanakan salat 5 waktu tepat waktu dan salatnya benar diterima Allah Subhanahu wa taala, maka syarat pertama untuk masuk surga sudah terpenuhi. Sini. Alhamdulillah. Terjajak di warung. Sudah 2 kali. Baik. Sebenarnya tadi saya bilang yang membawakan ceramah Kak Rashid, tapi suara-suara dari floor ini 2 orang. Saya kira sih sudah pre. Jadi apabila wanita itu konsisten salat 5 waktu, maka syarat pertama untuk masuk surga sudah terpenuhi. Kenapa seperti itu? Karena dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila seseorang itu salatnya benar, umpamakanlah salat subuh itu benar salatnya, maka semua dosa-dosa kecilnya dari isya sampai subuh itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau salat zuhur, salatnya benar, maka semua dosa-dosa kecilnya dari subuh sampai zuhur itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu 24 jam 5 kali salat. Ya, maka ketika seorang wanita itu salatnya benar, 5 waktunya benar, maka dosa-dosa kecilnya 24 jam itu
dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat pertama dan saya kira itu tidak susah. Atas bimbingan suami insya Allah tidak susah. Syarat kedua wanita masuk surga, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shamat syahraha." Apabila wanita itu puasa bulan puasa. Jadi setiap bulan puasa kecuali berhalangan, dan berhalangan pun itu diganti di hari yang lain. Ketika wanita itu salat bulan Ramadannya itu sempurna, ya, maka syarat kedua untuk masuk surga itu terpenuhi. Kenapa seperti itu? Karena dalam hadis lain yang sambungan hadis tadi, bahwa apabila puasa seseorang itu, puasa Ramadannya itu benar, sebulan puasanya itu benar, maka dosa-dosa kecilnya setahun yang lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Dua sudah. Dan itu juga tidak susah. Tidak susah bagi wanita untuk memenuhi syarat kedua masuk surga. Syarat ketiga wanita itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala adalah idza hafizat farjaha. Kalau wanita itu menjaga kehormatannya, ya. Artinya seorang wanita itu apabila sudah bersuami, maka dirinya itu untuk suaminya, ya. Maka harus dijaga betul kehormatan itu. Bukan berarti tidak boleh bergaul di luar sama laki-laki lain, tapi ada batas-batas yang masuk akal. Ada batas-batas yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Batasnya apa? Batasnya ada ucapan Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang hal-hal yang syubhat. Artinya begini, tanyakan hati nurani. Maka pergaulan itu batas-batasnya apabila hati nurani itu mengatakan masih di dalam bingkai syariat, maka itu masih bagus. Jadi wanita itu hafizat farjaha, syarat ketiga memelihara kehormatannya. Nah itu, dan itu sih juga tidak susah, atas bimbingan suami, atas kesadaran sendiri, atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak susah bagi wanita untuk memelihara kehormatannya. Syarat yang keempat, syarat yang terakhir bagi wanita untuk masuk surga adalah idza ata'at zaujaha. Apabila wanita itu taat kepada suaminya, ya, tidak usah bertengkar terus sama suami, sedikit-sedikit bertengkar. Dalam keterangan hadis itu dikatakan, apabila suami itu tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW, maka suami istri itu wajib taat kepada suami. Suami itu kaya, suami itu miskin, tidak jadi masalah. Asal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istri wajib taat kepada suami. Ya, itu syarat keempat. Dan empat itu syaratlah, empat itulah syarat yang disebutkan Rasulullah SAW bagi seorang wanita untuk masuk surga, dan tidak susah. Insya Allah tidak susah. Nah, setelah empat syarat ini disebutkan dan wanita memenuhi empat syarat ini, maka Rasulullah SAW menyambung hadisnya. Qilalah, dikatakan kepada wanita itu, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Wahai wanita yang telah memenuhi syarat untuk masuk surga tadi, masuklah ke dalam surga Allah dari pintu-pintu mana saja yang engkau sukai. Luar biasa, wanita itu luar biasa Allah menyayangi. Hadirin keluarga saya yang saya cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja secara singkat. Mudah-mudahan Allah membukakan hati sanubari kita yang paling dalam, dan Allah kasih petunjuk agar kita menyadari kita ingin masuk surga, tidak ingin masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua ini
perempuan suami mestinya yang berkewajiban membimbing itu semuanya diberkati Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga bersama-sama suami istri. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.